Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Semoga pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang diberkahi. Tidak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia pilihan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, panutan kita dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Harapan dan doa saya, semoga kalian semua yang sedang menyaksikan atau mendengarkan video ini selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sailin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa penghujung malam adalah waktu yang sangat istimewa? Waktu ini adalah salah satu momen terbaik bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghujung malam atau lebih tepatnya sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan limpahan yang melimpah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu aku berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sih yang membuat waktu ini begitu spesial? Yang pertama, pintu langit terbuka lebar. Pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu ini memiliki peluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengampunan dosa. Siapa yang meminta ampunan di waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya apapun dosa yang telah diperbuat selama ia benar-benar bertaubat dengan tulus. Yang ketiga, rahmat dan kasih sayang Allah melimpah. Waktu ini menjadi momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya secara maksimal kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Sahabat Al-Miqdad, ada sebuah amalan yang dianjurkan di penghujung malam, dan agar kita bisa mendapatkan keutamaan waktu ini, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan adalah: yang pertama, sholat malam. Sholat malam atau sholat tahajud adalah amalan utama di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekat diri kepada Allah, penghapus dosa, dan penghalang dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Sholat malam ini tidak harus panjang. Mulailah dengan 2 rakaat yang ringan, kemudian dilanjutkan dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mampu, sempurnakan dengan sholat witir sebagai penutup malam. Yang kedua, berzikir dan beristighfar. Setelah sholat malam, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Beberapa zikir utama yang bisa kita baca antara lain adalah tahlil. Kalimat La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah.
Hadis riwayat Tirmizi. Kalimat ini mengandung tauhid yang murni, yang mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Dan selanjutnya adalah istighfar. Bacalah Astaghfirullahaladzim atau istighfar lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap permasalahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sangat dianjurkan membaca istighfar ini sebanyak 100 kali atau lebih. Istighfar tidak hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki dan membawa ketenangan jiwa. Yang ketiga, membaca sholawat. Sholawat adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa membaca sholawat apa saja yang kita hafal, seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca sholawat ini bisa dilakukan minimal 100 kali atau sebanyak yang kita mampu. Keutamaan sholawat sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali di setiap hari, Allah akan memenuhi 100 hajatnya, 30 di dunia dan 70 di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan istighfar dan zikir. Sahabat, mari kita renungkan betapa besar manfaat yang bisa kita peroleh dari memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat, khususnya di penghujung malam. 1. Pengampunan dosa. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Dengan memperbanyak istighfar, kita berharap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ketentraman hati. Zikir membawa ketenangan dan kedamaian. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 3. Pintu rezeki terbuka. Istighfar yang konsisten akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 4. Solusi atas masalah. Rasulullah menjelaskan bahwa istighfar adalah jalan keluar dari setiap kesempitan dan permasalahan hidup. Sahabat Al-Miqdad, mari kita manfaatkan waktu di penghujung malam ini sebaik-baiknya. Jadikan momen ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan meminta apapun hajat kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah kita, khususnya di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.